Yosh, udah lama banget ya kita nggak ketemuan ya. Tapi kayak yang tadi gue bilang sebelumnya, kita mau review tas. Nah, tas kamera ini dari Qi dan namanya Assist Bag. Ini sebenarnya udah gue unbox sih, tapi ya kita pura-pura unboxing lah ya. Jadi lu bisa lihat experience-nya kayak gimana sih unboxing produk dari Qi, oke? Jadi kalau lu terima nih pertama kali ya, lu bakal dapet tas putih kayak gini nih dari Qi. Terus di sini juga ada keren di sini nih. The really useful bag. Apa sih? The really useful bag is here. Nah, begitu lu robek, pura-pura ya robek ya pret gitu ya. Oke. Terus kita keluarin nih barang ini. Nah, kayak gini nih yang lu terima. Ini lu dapet tas. Terus di sini juga ada barcode gudang ya. Lu bisa lihat lah produksi mereka serius lah, bukan yang cuma satu-satuan gitu. Jadi ini produksi massal dan kualitasnya itu loh. Gue pernah review tas Qi sebelumnya ya, mungkin lu bisa cek di video gue di sini. Nah itu tas itu khusus tas DSLR yang agak gede. Cuma berhubung gue kan sekarang udah pensiun dari foto-foto pro ya, jadi ya gue pikir udahlah gue lebih senang pakai kamera mirrorless kecil atau kamera pocket analog buat gue hobi sehari-hari aja. Nah jadi gue prefer pakai kamera kecil aja, makanya gue lagi hunting nih kamera sih, tas-tas kecil, makanya gue lagi hunting nih. Nah kebetulan gue dapet kamera ini pas lagi nyari-nyari. Oke, kita lihat lebih detail ya, tapi ada satu nih yang gue perlu notes nih di bawah udah. Nah, lu kalau misalnya belanja dari Qi, terus lu dapat tas paper bag kayak gini, plastik bag kayak gini ya, cek lagi dalamnya ya. Nah, kelewatan gue, nyaris saja kelewatan bener-bener. Jadi ini stiker Qi yang bisa lu tempel di mobil atau jendela ya, atau ya di baju lu kalau lu niat. Kalau mau ngomongin soal detail sih, ini tas yang nggak terlalu besar ya, mungkin ukurannya sekitar 30 cm kali ya sekitar 30-an cm. Terus tebelnya juga segini doang nih guys, jadi nggak terlalu tebel. Jadi kalau lu pakai itu enak. Dan ini bukan tas lempang yang lu pakai, sorry mic-nya kalau berisik ya, bukan yang lu pakai begini ya, tapi lu pakai taruh nih. Karena ini namanya assist bag. Tadinya gue pikir, oh buat asisten aja kali, asisten fotografer ya. Ya nggak salah juga sih sebenarnya sih. Jadi ini tasnya kecil, paling muat satu mirrorless DSLR mungkin muat ya, terus beberapa lensa. Tapi kalau lu buat pakai sehari-hari juga bisa. Jadi enaknya adalah dari Qi bag ini, slot, dia punya slot kamera nih. Tuh, kayak biasa ya. Nggak kelihatan ya, tasnya kecil ya, tapi punya slot kamera begini, menurut gue sih asik banget nih. Nah ini removable guys. Oke. Gue lihat ada beberapa tas kamera itu nggak punya detail velcro ya. Jadi ini gue lumayan suka ya. Jadi ada velcro-nya nih guys di sini, dan di dalam juga ada velcro-nya. Kelihatan nggak ya? Nah, jadi ada velcro, terus habis itu di dalamnya itu lembut nih. Bahannya kayak soft begitu ya, biar velcro-nya ini nih bisa nempel nanti langsung ke dalam tasnya. Nah ini biasanya kalau yang versi nggak gitu bagus ya, velcro ini biasa ditinggalin guys, jadi lu cuma masukin keluarin doang. Cuma problemnya kadang-kadang yang bikin bete, pas lu ngangkat kamera keluar, si tas-tasnya ikutan keluar, tas ininya ya. Jadi itu agak betein sih. Jadi ini bagus banget kepikiran sama Qi untuk taruh velcro di bawah. Terus selanjutnya juga di dalam di sini ada 3 section ya. Jadi bisa di split 3 section. Nah, 3 section ini masing-masing bisa dibagi-bagi nih guys. Jadi ini bisa lu copot, lu bisa susun suka-suka lu, tergantung seberapa besar kamera lu atau lensa lu ya. Jadi beberapa section lu bisa copot juga kalau lu cuma butuh 2. Misalnya satu DSLR atau satu lensa. Satu DSLR dengan satu lensa, atau mau mirrorless kecil dengan 2 lensa. Nah, itu juga bisa. Jadi ini benar-benar guna. Nah, di dalam juga ternyata, nah, apa nih? Oh, raincoat guys. Jadi jas hujan buat tas lo. Ini luarnya warnanya hitam ya, hitam. Cuma dalamnya silver gini nih. Lucu juga. Cuma honestly sampai sekarang gue nggak terlalu suka
raincoat yang dipisah gini ya dapat syukur lah ya. Tapi kalau gue pribadi sih gue lebih suka ini nempel di tas. Kayak dulu gue punya tas Low Pro ya. Nah itu di bagian bawahnya itu lu tinggal buka, lu tarik keluar, lu langsung bisa tutup gitu. Dan itu dijahit ke dalam tasnya ya. Mungkin ini tambahan review aja lah, insight lah buat Ki. Mungkin lain kali bisa bikin yang integrated gitu. Jadi enak kan, gak usah buka-buka pas hujan buru-buru. Mana nih, ntar keselip di mana lah, atau ketinggalan lah, atau lupa kalau lu males bawa ya kan. Ini raincoat ntar ya, kita bahas lebih detail kalau sempat. Oke. Terus dalamnya ada apa aja nih Tom? Nah dalamnya itu ada section lagi nih satu. Ini bisa buat lu taruh memory card lu kah, atau lu taruh notebook kah, atau lu taruh apa kayak chargeran sih biasanya sih kalau gua ya. Di belakang juga ada tambahan lagi nih guys. Jadi di belakangnya ada tambahan section lagi. Kalau gua sih gua prefer ini gua taruh buat notes. Jadi kadang-kadang kan lu perlu catat ini lagi ada apa, atau lu lagi jalan-jalan. Oh, lokasinya di sini nih. Nah, lu catat ah. Terus lu taruh di sini notes. Bagus nih notes sama pen. Terus di bagian depannya ada. Nah, ini juga ada tempat lagi. Biasa sih kalau gue paling ya taruh barang-barang kecil lah, snack-snack kecil, makanan kek, coklat kek kalau lapar ya. Gue nggak berani taruh yang penting-penting sih kalau di depan. Ngerinya nanti kalau misalnya sampai hilang atau apa berabe. Apalagi dicomot orang kan gampang banget ya kalau di depan ya. Makanya ini jangan yang penting-penting, sama yang di belakang sini jangan penting-penting. Kalau lu mau memory card lu taruh sini lah di dalam, oke? Terus dari tadi serat enak banget Tom. Bener banget. Gila ini sleting sih mantep. Jadi gue tau dari dulu ya si Ki mau selalu bikin produknya berkualitas gitu kan. Kayak ini jahitannya rapi banget nih. Kalau bisa dilihat detailnya. Terus kancingnya juga maksudnya lu pede lah untuk buka tutupnya, nggak takut. Aduh ini nanti robek kagak ya? Aduh ini nanti jahitannya lepas nggak ya? Ini bener-bener di double jahitannya ya. Jadi bener-bener bagus. Terus ini resletingnya YKK. YKK, ya itulah ya. Resletingnya yang standar paling keren lah. Ini udah pasti berkualitas dan dijamin lah nggak bakal kenapa-napa lah resleting lu untuk berapa tahun ke depan. Gue punya Taski yang gede itu udah kayak mana tuh ya? Ada. Nah itu udah kayak berapa tahun gue pakai itu resleting nggak pernah rusak. Padahal itu gue pakai buat profesional juga. Jadi mantap banget sih. Paling ya itu kayaknya review gue yang dulu juga gue komennya sama deh. Mungkin kalau ini di custom lebih keren kali ya. Minta YKK tolong dong customin gitu, tulisnya Ki gitu. Oke? Jadi ini keren banget. Cuma kalau harga sampai naik nggak usah lah ya. Sini juga YKK juga ya. Jadi semuanya YKK. Nah. Terus di bagian bahannya juga water resistant. Dari Cordura atau Corbura apalah namanya gue juga lupa deh. Bahannya juga water resistant ya luarnya ya bukan dalamnya ya. Jadi jangan lu taruh botol air di dalam ya, nanti kayak kolam renang. Gue pernah tuh kayak gitu, aduh hancur barang-barang. Oke, terus next bagian strapnya ini yang tadi gue bilang jangan lu gantung begini, nanti jadi begini nih, naik begini nih kalau lu pakainya begini. Jadi mendingan lu jatuhin ke bawah karena emang cara pakainya seperti itu. Terus ini juga bahannya bagus ya, jahitannya kenceng banget. Dan ini bisa lu kecilin gampang, gedein gampang. Nah, karena tas ini kecil gua nggak akan komplain, tapi kayak Ki yang sebelumnya gua komplain karena nggak ada padded ya. Jadi nggak ada padnya, jadi nggak tebel di sini nih. Jadi kalau lu bawa kamera yang gede-gede kan pegel tuh sakit di pundak ya. Jadi kalau lu ada padnya itu lebih enak sebenarnya. Tapi karena ini tasnya kecil ya, lu isi barang-barang kecil juga ya udahlah ya. Maksudnya nggak perlu pad juga nggak apa-apa sih. Nah warnanya juga macam-macam. Kebetulan gua lagi suka warna army gini, nggak tahu kenapa. Tapi keren aja sih menurut gue. Oke. Nanti gue bakal kasih footage. Kalau nggak gue selipin nih footage soal cara pakainya gimana, terus lu masukin apa aja dan lain-lain. Nah, kalau ini mirrorless gue, setup mirrorless gue yang gue biasa pakai buat vlogging atau bikin video, jalan-jalan dan lain-lain ya. Jadi sini ada kamera GX85 gue yang tadi buat record, cuma karena
kebutuhan ini ya udah gue taruh sini aja ya. Jadi ini Lumix GX85 gue, enak banget nih buat vlogging, stabil abis, nanti lain kali gue review ya. Oke, terus kemudian juga ada, tetap gue bawa compact kamera gue, lihat dong ukurannya, GX85, mantep ya. Terus kemudian pasti bawa lensa tambahan. Gue juga biasa bawa lensa mungkin yang agak besar ya, kayak 50 mm 1,8-nya Canon, tapi plus adaptor, jadi mungkin agak gede. Nah ini udah makan tadi satu kamera di sini, kemudian lensa satu di sini, ekstra kamera di sini, jadi bisa muat banyak dan ini masih lega sih sebenarnya. Kalau gue biasa mau bawa dua lensa, gue taruh ini di kantongan. Jadi kantongan sebentar. Jadi kantongan lensa begini nih. Waduh kotor bener ya. Jangan dilihat kotor ya, sorry ya. Gue masukin ke dalam nih kayak gini, biar kagak baret-baret, masukin. Terus kemudian taruh lensa lagi. Jadi lensa yang lu jarang pakai lu taruh di bawah. Oke? Nih gue keluarin lagi, sorry. Kotor ah. Malu jadi gue. Jadi ini lensa 20 mm f1.7 micro four third. Terus kemudian gue lupa ternyata di depan sini ada pocket juga nih kecil. Mana lagi tuh? Kok hilang? Oh ini dia. Jadi sebenarnya ini ada ekstra slot lagi sih di depan, gue lupa. Tadi kan cuma belakang doang. Nah di sini gue biasa taruh memory card atau yang lain-lain lah. Memory card susah juga nyarinya kalau misalnya begini ya. Gak dalam-dalam nih ngoboknya nih. Aduh. Ya mete kudasai. Oke, terus kemudian di belakang sama nih masih ada AirPod gue. Terus kemudian ada apa ini? Nah, bukan buat makeup guys, nanti gue kasih tau buat apa ya lain kali. Next video gue bakal review ini. Ini buat apa? Ya, bukan buat gue dandan. Oke. Next di depan masih sama sih, di belakang gue taruh notes, kemudian di depan gue taruh sneaker. Oke, sneakersnya, kemudian ada charger. Nah, sebelah sini gue bawa tripod, tapi ini tripodnya Ulanzi ya. Ini juga sering gue pakai, sorry kotor. Ini tripod Ulanzi yang ini lebih ringan sih dibanding Manfrotto. Biasa gue bawa ini, dan ini headnya juga, ball headnya juga lebih fleksibel. Kalau kalian mau gue review ini kasih tahu ya. Oke. Ini bagus tripodnya. Nah ini biasa gue taruh sini karena ringan sih. Kalau Manfrotto berat tapi kokoh banget. Buat lo yang nggak suka fotografi tapi nyangkut di sini nggak tahu kenapa, atau lu juga yang pengennya fleksibel, kalau gue lagi foto ya foto, tapi kalau gue nggak lagi foto gue juga butuh tas lempang. Menurut gue ini tas lumayan keren, lu tinggal keluarin aja nih protection kameranya nih, terus habis itu udah lu pakai. Keren cuy, nggak tebel-tebel banget kan begitu lu udah keluarin padnya. Nah, padnya itu juga lu bisa pakai di mana aja. Misalnya lu punya tote bag, lu punya tas ransel biasa, terus lu mau pakai dividernya itu bisa, ya kan? Ini mau lu pakai sendiri bisa. Jadi dengan harga yang relatif murah, ada di sini harganya, lu bisa dapetin terpisah nih pad sama tas. Oke? Jadi mantep banget. Dapat stiker juga jangan lupa. Jadi mantep banget. Gua rate berapa ini ya? Nggak usah pakai rating lah, lihat gue suka aja udah. Tapi ini Tasky keren banget. Semoga sih nanti gue bisa review tas Tasky yang lain. Tapi yang jelas ini bakal gue pakai daily buat kamera-kamera gue. Apalagi sekarang gue cuma pakai kamera-kamera kecil kan, kamera pocket atau kamera analog atau mirrorless. Jadi ini pas banget buat gue. Buat para asisten fotografer mungkin yang udah kerjaannya bolak-balik megangin tripodnya fotografer, megangin kamera fotografer. Kalau lu butuh tambahan tas kecil buat kamera lu sendiri, nah ini enak juga buat dipakai. Gue udah tahu rasanya jadi asisten fotografer, jadi ya begitulah. Jadi udah pegangin barang-barang fotografer, tasnya gede-gede, masa lu pakai tas gede juga, ya kan? Tas kecil aja cukup, yang penting kamera lu keren, hasilnya bagus. Oke? Gitu aja dari gue. Sorry, gue udah lama banget nggak nongol. Thank you buat yang udah sampai akhir video di sini.
Thank you juga yang masih betah nungguin video gue, walaupun gue udah nggak aktif lama banget ya. Sorry yang gue belum bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya di komentar. Gue lihat juga ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi gue bener-bener gak sempet sampai berapa lama ini gue belum sempet bikin konten. Dan paling nanti pertanyaan-pertanyaan kalau bisa gue bikin video juga lah ya. Jadi kalau gue ketik gitu lama kayaknya, mendingan begini. Atau nanti ada ide mungkin mau bikin live tanya jawab juga boleh, silahkan tinggalin di komen. Tapi yang jelas kalau untuk ketik-ketik gue takutnya nggak sempet beneran deh, ada kegiatan lain yang gue kerjain. Jadi gue usahain review-review gini bakal ada. Gue banyak produk-produk seru nih sebenarnya. Udah lama pengen gue bikin, cuma nggak sempet-sempet. Jadi sekarang gue udah setup begini, enak gue tinggal duduk, nanti tinggal video aja. Oke? Thank you buat waktunya. Thank you udah nongkrong di sini sama gue. Kita ketemu lagi di review atau ya video selanjutnya lah ya. Oke, bye.